Bahkan pola pikir gue jadi, ya mau nggak mau jadi berubah, Berubah, ya benar kebiasaan benar benar. yang ya jadi kayak agak sedikit dipaksakan, tetapi dalam konteks yang positif ya. Ya sekali lagi ini respon seseorang sangat mempengaruhi gitu loh. Ya. Jadi ada banyak yang, ya kita ngomong lah, yang dulunya mungkin bukan prioritas tiba-tiba menjadi prioritas. Ya jujur lah, gue dulu nggak pernah bawa hand sanitizer kemana-mana, gitu aja, ya kan. Tapi sekarang tiba-tiba hand sanitizer jadi masuk ke daftar prioritas kita yang Benar. harus dibawa kemana-mana. Ya itu hal kecil lah, contoh aja lah. Tapi gue yakin banyak lah, banyak yang mau nggak mau harus berubah. Ya apalagi uh, buat gue yang udah berkeluarga, ya, otomatis mikir berulang kali, karena uh, gue masih aktivitas keluar juga walaupun gak sesering dulu gitu loh ya. Ya dan pada saat tiap kali pulang ke rumah kan protokolnya jadi beda, ya protokolnya jadi beda. Ya anak-anak gue begitu gue pulang, ya yang dulunya bisa langsung peluk langsung apa, sekarang ya tar dulu gitu loh ya. Dan 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 lucunya ya mereka ngerti, lama-lama jadinya ngerti gitu kan. Yang cukup menarik lah, gue belajar melihat anak-anak gue gimana ngeresponin situasi ini juga menarik ya. Pada akhirnya mereka juga ngerti bahwa ada sesuatu yang membuat kita semua nggak bisa melakukan hal-hal yang dulu biasa kita lakukan. Ya namanya anak-anak kan cara berpikir mereka simple ya. Berarti emang new normal Nah, ya, Pak ya? iya the new normal tapi belum selesai lah. Ya, Ya, belum sampai sekarang selesai, kan kita betul. masih reka. Ya, belum ada satupun yang tahu lah akan seperti apa sih ke depannya, belum ada yang tahu. Ya, semuanya Benar. masih nebak-nebak gitu loh. Nah cuman ya ini kita jadinya harus tetap apa ya, bersiaga, apalah bahasanya, bersiaga kali ya, siap. Siap. Tapi kita juga harus terus mempersiapkan diri gitu loh. Ya. Ya, ya Sama standby kalau lah. Ya jam. kalau dari saya sama have faith sih, Pak. Eh, Ya, keep your kepercayaan gitu. Keep your hope juga gitu. Kayak gimana ya? I know many people like aduh, udah capek, udah bener-bener kayak I know lah pasti kayak udah muak, udah capek, udah mungkin some people udah mungkin kepikiran untuk give up kali ya. Kayak aduh, ya udahlah, Hmm. gue mau ngapain lagi gitu. Banyak loh yang kayak gitu juga karena this past year is very hard, is very difficult gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi saya ngelihatnya itu kita udah di bawah nih. There's nothing else we can do gitu. Except just to keep moving. To keep moving ya kayak yang tadi Pak Jeff bilang, harus punya iman, harus punya, kalau kalau saya sih bilangnya punya kepercayaan ya, punya hope, punya ya enggak. we have that hope untuk kayak nanti one day gue when this all ends gue mau kayak gini gini gini. Nanti gue masih punya satu impian gue nih yang mesti gue capai. Jadi that's really what keeps us moving sih. Ya, setuju. Iya, walaupun pasti kayak ada, ya sekarang aja ada penyesuaian lagi kan, yang tadinya udah boleh dine in, terus ditutup lagi, penyesuaian lagi, terus Ya. paling berapa bulan lagi penyesuaian baru lagi, pasti kayak regulasinya akan terus diubah-ubah sih, gitu. Jadi ya have hope lah and keep moving. By the way, selama beberapa bulan terakhir, lu punya kebiasaan baru nggak? Evan, yang muda lagi. Aduh jackpot nih ya. Kebiasaan baru ya. Oh, ini sih yang paling signifikan ya. Kalau pergi Nah, pergi keluar itu saya kalau habis pegang apa udah semprot tangan, semprot hand sanitizer. Itu udah pasti banget sih. Itu padahal dulu tuh saya kayak ngapain sih pakai hand sanitizer gitu loh. Kayak lengket, terus tangannya jadi nggak enak gitu. Tapi sekarang ya, that's my new habit. Kalau Pak Jeff gimana Pak Jeff?
Yang tua dulu dong. Pak Dani gimana, Pak? Waduh. Lempar-lemparan terus nih Iya. kayaknya. Enak yang di tengah-tengah bisa pakai Tai Chi Master Skill. Kebiasaan baru, ya jujur yang jadinya lebih banyak, ya maksudnya kayak kayak apa kayak nonton lah ya, nonton nonton YouTube ya, dia dulu juga sih, cuman akhirnya jadinya sekarang lebih banyak aja ya. Ya mungkin karena iseng kali ya, karena iseng ya, buka sini buka sana, ngelihat ini ngelihat itu ya. Eh, ya memang inilah hebatnya teknologi lah ya, tapi ya walaupun itu di saat yang bersamaan juga bahaya juga ya, tetapi eh, ya itu sih salah satu yang eh, kebiasaannya nambah lah ya, bukan kebiasaan baru kali ya, kebiasaannya nambah. Ya selama ini jadinya juga melakukan apa yang ya selama ini pakai alasan nggak punya waktu gitu loh ya. Jadi beres-beres lah, bersih-bersih lah, renovasi lah, apalah segala macam. Ya otomatis juga kalau kayak di kebun jadi lebih sering sekarang gitu loh. Iseng aja, banyak banyak isengnya aja deh, iseng-iseng yang kayak kemarin ya, ya udahlah, iseng-iseng nanem biji, biji apalah, biji nangka lagi lah, di ini lah, diisengin lah ya, dicangkok lah, apalah gitu loh. Jadi banyak isengnya seperti itu sih ya. Tapi pilihannya kan sebenarnya itu ya, kita ngerjain apa yang ada Betul. ya, bukan Betul. apa yang nggak ada gitu. Jadi Benar. yang gue lihat apa yang ada yang bisa gue kerjain ya, ya lakukan itu ya. Dan ya seperti tadi gue bilang, relationship juga akhirnya kena ya. Ya sekarang setiap kali gue mau pergi, anak gue malah jadi kayak yang suatu yang aneh buat dia ya. eh, Anak-anak gue kalau misalkan kita ya orang tua kadang-kadang lihat kasihan nih anak nih yang di rumah mulu gitu kan. Ya kadang-kadang kita ya udah yuk kita drive thru yuk, beli apalah yang gampang lah gitu kan, fast food yang drive thru lah gitu loh. Cuman lucunya respon mereka juga udah yang enggak, males. Oh. Karena mereka males lagi pulang harus mandi lagi gitu loh ya kan, karena itu kan jadi kebiasaan juga kan, begitu keluar dikit Ya, ya, ya. yang akhirnya mereka lebih nyaman di rumah gitu. Yang gue mau bini gue yang ya bagus juga gitu loh ya, bagus juga kalau mereka bukan tipikal yang orang yang mau keluar-keluar lah ya. Walaupun juga ya namanya anak-anak lah ya, nanya kapan ke sini, kapan ke situ gitu kan. Ya jujur anak-anak gue tuh seneng berenang lah. Ya, itu terus yang diminta gitu loh. Ya, ya sabar aja lah. Ya. Cuman eh, poin yang kita bisa ambil yaitu kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang ada di depan mata gitu loh. Benar. Ya. Ya, gue juga bukan tipikal orang yang seneng belanja online ya. Ini ya jujur aja ya, masih nggak nyaman gitu loh. Ya, teman-teman gue ada yang belanja aja udah yang apalah online semuanya. Gue masih yang jadul banget lah. Gue masih harus Old school, old school. tempatnya gitu, pilih Old sini, Old pilih school. ini. Old school. Gitu. Ya, eh, ya itulah. Tapi ya relationship itu gue jadi banyak ngobrol juga sama bini gue gitu kan, karena satu hal juga ya, yang kayak kita semua diingetin bahwa yang berubah itu bukan hanya yang di luar kita ya, tapi di dalam diri kita pun kita sering lupa tuh bahwa setiap orang itu terus ngalamin perubahan juga di dalam dirinya, hormonnya lah, kita ngomong paling gampang hormon lah ya kan. Kalau kayak cewek kan setiap bulan juga ketika datang bulan itu kan hormonnya udah berubah ya kan. Nah itu cuma salah satu gitu loh, kita bertambah umur pun hormon juga akan terus berubah gitu loh ya. Dan itu sering banget kita nggak sadar. Berapa bulan yang lalu ada orang yang sempat minta gue ngoceh dikit lah, ngasih wejangan lah Ngoceh. di acara tunangan mereka gitu loh. Dan itu pertama kali ya gue disuruh ngoceh di acara orang tunangan, terus gue bilang gue mau ngomong apa gitu loh. Tapi kayak gue diingetin lah ya apa yang gue alamin selama ini dengan istri gue, bahwa gue cuma ngingetin mereka bahwa ya saat ini
yang lu temuin pasangan lu seperti ini gitu loh. Tapi lu juga harus siap bahwa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan berubah, udah pasti. Ya, karena secara hormonnya pun dia akan berubah gitu loh. Jadi eh, jangan sampai terus kita bilang gini, kok lu nggak seperti yang dulu lagi sih, gitu loh. Ya, iya iyalah namanya orang kan terus apa ya berproses gitu loh. Ya jadi di sini yang kita juga lagi alamin kan di luar kita berubah, tapi tantangannya juga di dalam diri kita juga berubah, Benar. ya. Dan Ya, itu yang harusnya kita semua juga siap. Kadang-kadang kita nggak siap, kita cuma ngeliatnya keluar aja, terus yang di dalam ya nggak dipikirin gitu, Benar. ya. Itu Padahal kita juga harus sadar soal itu. saya setuju sih. Itu sering kali kita ngelihatnya, oh dia berubah ya. Kok dia berubah ya? Kok dia udah nggak gini ya? Tapi ternyata kita juga nggak sadar kalau ternyata tuh kita juga berubah gitu. Betul. Mungkin berubah mungkin bukan hanya karena hormon ya, tapi karena kejadian yang terjadi sehari-hari. Betul. ya. Karena Banyak dari faktor lah ya. banyak faktor. Jadi dari kejadian-kejadian kecil yang kita alami sehari-hari itu juga akan membuat kita mengalami perubahan sendiri dari dalam gitu. Dari behavior kita, ya dari ya macam-macam lah gitu. Jadi sering banget itu kelupaan sama orang kalau diri dia sendiri juga berubah gitu. Nah, itu sesuai tuh sama pendapat di bukunya si Erikson tentang perubahan. Jadi pada dasarnya memang manusia itu pasti akan mengalami perubahan. Secara conscious dan secara unconscious. Nah, banyak dari kita ini sekarang mengalami perubahan itu secara unconscious ya. Kayak Ya. kayak misalnya kayak perubahan. Gue ambil contoh perubahan negatif gue dulu deh ya. Banyak dong. Banyak. Tapi yang negatif dulu. Kayak yang negatif nih boleh dikatakan Netflix. Percaya nggak Netflix itu gue baru tonton pas dalam masa-masa setahun ini nih. Baru tahu tuh kalau oh begini cara nonton Netflix segala macam. Which is tadinya memang nggak pernah gitu. Tapi akhirnya itu tadi. Ira tadi tuh ngebantu ya. Iman, rasa akal akhirnya ngebantu. Yang tadinya sempat nonton 3 film satu hari. Oh akhirnya rasa sama akal ngontrol jadi aduh satu aja deh jangan lebih dari satu dalam waktu satu hari. Nah hal-hal ini yang akhirnya sebuah ya sesuatu yang tadinya nggak pernah saya kerjain karena biasanya kita nonton keluar sama istri itu hari ini dengan keadaan seperti ini kita harus dipaksa untuk diam di rumah suka nggak suka kayaknya memang kita harus menikmati perubahan buruk juga dalam artian jangan sampai berubahnya semuanya ya bukan berarti perubahan baik itu negatif ya tapi I was thinking juga memang ada saatnya otak atau pikiran kita nih agak dibuat sedikit rest kali ya. Rest dalam artian you don't think about a lot of things gitu loh. Jangan sampai berpikir tentang banyak hal. Jadi lebih baik rest itu ya benar-benar empty ya.